Hey Hopop gengs, gimana puasanya? Masih kuat? Udah ada yang bolong atau belum? Kalau udah ada, sama dong kayak aku. Kalau belum tetap semangat ya, semoga penuh. Nah biar kamu tetap kuat sampai buka, nih aku bagiin alur cerita lagi buat temen ngabuburit. Terus biar puasamu gak makruh, aku bagiin film inspiratif aja ya. Judulnya Top Secret The Billionaire. Film rilisan tahun 2011 diproduksi sama GMM Taehoop dan diarahin sama Songyos Sukmakanan. Aduh ribet ya namanya. Untuk pemeran utamanya ada aktor yang mungkin kamu tahu lewat perannya di serial Hormones. Dia adalah pacara Chiratifa. Oke, tanpa berlama-lama lagi jangan lupa pasang hands free biar kedengeran. Top Secret The Billionaire dimulai. Cerita ini dibuka dengan kunjungan sang tokoh utama yang bernama Top ke sebuah bank untuk meminjam uang. Namun petugas bank mengabaikannya. Akhirnya karena Top terus memohon, sang petugas luluh dan memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasannya kenapa pengen minjam uang. Dan begitulah kilas balik dimulai. Semuanya dimulai saat Top masih SMA dan aktif bermain game online, bahkan di waktu pelajaran. Suatu hari, seorang pengguna menawar item miliknya dengan harga $500 Singapura. Top awalnya ragu, tapi karena urusannya cuan, dia akhirnya pergi minjam rekening pamannya untuk dikirim pada user yang pengen beli itemnya. Dan ternyata uangnya beneran dikirim sama user yang beli itemnya. Nah, disinilah jiwa bisnis Top mulai terlihat. Sejak saat itu, bisnis pertamanya sebagai pedagang item dalam game pun dimulai. Keuntungannya itu ya nggak main-main cuy. Dari jualan item itu, Top mampu pacaran pakai uang keringat sendiri. Asik. Terus beli mobil yang bikin doi jadi perhatian seisi sekolah. Juga beberapa unit komputer untuk main dengan banyak akun ampe lulus SMA. Sayangnya, semua kesenangannya itu hanya sampai di situ. Top gagal masuk PTN, yang mana bikin orang tuanya ngamuk dan gak mau biayain doi kalau kuliahnya di kampus swasta. Nah, saat debat sama ayahnya nih, si Top dengan pedenya bilang nih kalau dia tuh bisa biayain kuliahnya sendiri. Wajar sih, soalnya dia mikir kalau game bisa terus jadi penopang sampai lulus kuliah gitu. Ya, tapi begitulah kenyataan berkata lain. Habis debat sama bokapnya, provider game nutup semua akunnya karena ketahuan jual item ke pengguna lain. Mana sisa uang di rekeningnya juga tinggal dikit. Nah, momen inilah yang jadi titik balik dari bisnis Top di dunia nyata. Dia ingat kalau sebelumnya pernah dapat DVD sebagai bonus pembelian PS. Setelah doi hitung-hitung, kayaknya bisnis DVD bakal ngasih untung besar. Jadi dia pergi ke toko tempatnya dulu beli PS buat ngambil 50 unit DVD. Cuman ada masalah nih, karena semua DVD itu ternyata barang KW yang rusak dalam sekali pakai. Top pun naik pitam pas nyadar kalau dirinya kena tipu dan langsung cus ke tempat beli DVD. Niatnya sih buat ngelabrak si penjual. Tapi malah Doski yang kena gampar. Setelah kejadian itu, bokap Top akhirnya nawarin buat biayain kuliahnya. Tapi karena gengsi, doi malah nolak tawaran bokapnya. Top pada akhirnya memang kuliah tanpa biaya dari bokap. Cuman, gimana ya? Biaya kuliahnya itu hasil dari gadein jimat bokapnya secara diam-diam. Tapi tetap ada bantuan dari bokapnya secara nggak langsung sih. Ya, begitulah intinya si Top ini tetap kuliah. Tapi itu pun gak lama. Karena beberapa minggu setelah ospek, si Top nemu mesin sangrai kacang otomatis yang narik minatnya buat bisnis kacang di sebuah acara expo. Itu gak sengaja sih. Awalnya dia ngajak pacarnya si Lin, tapi doi sibuk di ekskul teaternya. Jadi Top jalan sendirian, dan akhirnya singgah di expo buat nyari makan. Nah, seperti biasa, tanpa pikir panjang, si Top nyewa mesin itu. Dan akhirnya kena marah sama bokapnya. Dan begitulah ceritanya, sampai si Top bisa mulai bisnis ketiganya. Wah, kelihatan banget ya kalau Top jadi makin serius di titik ini. Soalnya sebelum mulai jualan, doi belajar dulu dari pedagang kacang lain di pasar. Sampai akhirnya doi sukses bikin kacang yang enaknya sama dengan pedagang-pedagang lain. Si Top pun mulai bisnisnya yang ini dengan nyewa stand di salah satu mall. Tapi di hari-hari pertamanya gak ada satupun dagangan kacangnya laku. Sampai suatu hari, Top nemenin Lin pacarnya ke pasar. Dan di sana tanpa sengaja,
dapat ilmu tentang pentingnya lokasi strategis dalam bisnis dari para mahasiswa yang lagi ngumpulin sumbangan. Nah, setelah momen itu, Top mutusin buat mindahin standnya ke pintu masuk utama mall. Kacang dagangannya itu pada akhirnya laris. Tapi ada yang harus dikorbanin, dan itu adalah pendidikannya. Alasannya karena beberapa waktu yang lalu saat sedang ujian, paman Top nelpon karena persediaan kacang hampir habis. Pengawas ujian udah ngelarang Top buat angkat telepon, karena itu bisa dianggap sebagai kecurangan. Ya, bisa kita tebak apa keputusan yang diambil pengusaha muda ini. Jelaslah dia ninggalin ujiannya buat bawain suplai kacang ke tempat jualan. Wow. Pada momen ini, Top juga mulai gelap mata karena lihat keuntungan yang terus naik. Dia juga jadi buru-buru buka cabang baru meskipun udah diingetin sama pamannya. Dan bener aja, gak butuh waktu lama sampai peringatan sang paman terbukti. Asap mesin kacangnya ternyata ngotorin langit-langit mall. Jadi, izin jualannya bakal dicabut kalau langit-langit mall gak dibersihin dalam sehari. Top udah nyoba buat penuhin permintaan pihak mall, bersihin langit-langit. Tapi dia gagal. Jadi, izin jualannya dicabut. Nah, belum habis kesedihan karena satu masalah lain pun muncul tak lama kemudian. Orang tua Top ternyata punya hutang dalam jumlah besar ke pihak bank. Membuat semua aset mereka ini termasuk rumah harus disita. Ortunya terpaksa harus pindah ke Cina di tempat kakak Top. Top pun menolak untuk ikut dan memutuskan tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Dan berjanji bakal bawa orang tuanya pulang kembali ke Thailand. Nah, masalah yang terus berdatangan ini pada akhirnya bikin Top butuh dukungan sosial dari orang. Jadi dia pergi nyamperin pacarnya Lin. Saat ketemu Lin, inilah dia dapat ide untuk bisnis keempatnya. Jadi ceritanya, Lin habis jalan-jalan ke suatu tempat dan bawa pulang cemilan rumput laut sebagai oleh-oleh. Top pun mencoba rumput laut itu. Dan semangatnya untuk berbisnis muncul kembali nih Pom Gengs. Dia pun pergi membeli rumput laut mentah, lalu mencoba menggorengnya sendiri. Dengan menjual semua barang yang dia punya untuk membeli bahan baku. Mulai dari mesin sangrai kacang dari bisnis sebelumnya, sampai perangkat komputer dari sisa kejayaannya sebagai gamers. Nah, langkah pertama yang dia lakukan adalah minta saran ke seorang dosen teknologi pangan soal cara agar rumput lautnya bisa tahan lama. Lalu berlanjut ke puluhan eksperimen yang ngabisin hampir semua bahan bakunya. Nah, fase ini jadi bagian tersulit. Karena nggak ngasilin satupun rumput laut yang enak. Cobaan lain pun muncul ketika sang paman mengalami kecelakaan saat menggoreng rumput laut. Namun, cobaan itulah yang mendatangkan keajaiban. Top mencoba menggoreng rumput laut terakhir yang tergeletak di lantai. Dan sebelumnya terendam air hujan. Ternyata hasilnya cukup enak setelah dicoba olehnya. Dan sang paman yang masih terbaring di rumah sakit. Top pun mulai berjualan lagi di pintu utama mall. Kali ini bisnisnya cukup berhasil dan dia yakin dapat memenuhi target 1 juta baht per tahun untuk memulangkan orang tuanya ke Thailand. Namun, setelah tahu kalau hutang ayahnya mencapai jumlah 40 juta baht, bebannya pun bertambah dan harus putar otak lebih keras. Top harus memperbesar bisnisnya jika ingin orang tuanya bisa kembali. Top pun mencoba untuk mendengar ulang semua rekaman kuliahnya. Kali aja ada ilmu dari kampus yang bisa kepake. Tapi karena baterai perekamnya habis, dia pergi ke 7-Eleven untuk belanja. Nah, saat mendengar materi tentang strategi bersamaan, Top gak sengaja merhatiin soal gerai 7-Eleven yang ada di mana-mana. Dari situlah dia dapat ide, kemana harus menjual produk rumput lautnya. Top pun lalu mendatangi kantor 7-Eleven dengan maksud presentasi mengenai produknya. Namun, presentasinya ditolak karena kemasan yang tidak menarik dan harga produknya cukup mahal untuk konsumen 7-Eleven. Hal tersebut akhirnya membuatnya pulang dengan penuh rasa kecewa. Saat tiba di rumah, Top mendapati Lin sedang menunggu depan pintunya. เราไม่อยากให้ต๊อบลำบากไม่อยากให้ต๊อบไปเสี่ยง Pertemuan itu langsung berubah jadi debat panas antara mereka berdua. Perdebatan itu pun berakhir dengan putusnya hubungan mereka. Hiks. Si Top juga masih sayang sih, cuman pas ada niat mau balikan, ternyata si Lin udah punya cowok baru, ya ampun.
Nah, oke, kita balik lagi ke cerita. Setelah putus sama Lin, si Top nggak ambil jeda sedikit pun dan langsung pergi ke konsultan brand buat minta dibikinin kemasan baru. Terus, pas kemasannya udah jadi, dia langsung ke 7-Eleven lagi buat presentasi. Cuman, pas nyampe di sana, Top nggak sempat ketemu sama manajer pemasaran 7-Eleven. Karena Doi langsung cus setelah kelamaan nunggu dan ninggalin produknya gitu aja di lift saking putus asanya, Top pun hubungin emaknya buat sampein niatnya buat nyusul keluarga ke Cina. Tapi di saat bersamaan, ternyata produknya yang ditinggalin itu dicoba banyak orang di kantor 7-Eleven dan bikin mereka tertarik masarin produk rumput lautnya. Setelah produknya diterima sama 7-Eleven, keadaan gak langsung berubah sih. Soalnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk gerai. Mulai dari harus punya pabrik yang bakal diinspeksi sama Badan Pengawas Makanan, sampai harus capai target produksi yang ditentuin 7-Eleven. Nah, inilah alasannya si Top sampai mau minjem duit gede ke bank dan nyertain seluruh kisah hidupnya ke kita. Cuman nih, karena umur Top baru 19 tahun, ditambah orang tuanya ada riwayat hutang juga, jadi bank tetap gak bisa minjemin duit. Gak kehabisan akal, si Top akhirnya jual mobilnya untuk dijadiin modal. Terus habis itu Doi renov ruko bapaknya yang disita sama bank buat dijadiin pabrik demi mangkasin biaya produksi. Dari sini ada masalah lagi nih. Karena setelah diinspeksi sama pihak 7-Eleven dan Badan Pengawas Makanan, ada banyak standar yang belum pabriknya penuhin. คุณเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่เรากำหนดนะคะคุณพิพัฒน์ เช่นอะไร นั่นนะคะหลอดไฟไม่มีฝาครอบ Doi pun sempat mau nyogok loh karena disuruh sama sang paman. Tapi nggak jadi sih, karena dia ingat dulu ibunya pernah dikatain security mall gak mendidik anak dengan baik. ป้าเรากำลังจะหนีหนี้ใช่ปะ Dan ternyata keputusannya untuk gak nyogok berbuah baik nih. Pabriknya lolos inspeksi dan diizinin masuk gerai. Jadi langkah selanjutnya adalah menuhin target produksi. Semua target itu pada akhirnya berhasil Top penuhin. Tapi pengirimannya hampir gagal karena terlambat sejam bawa barangnya ke gudang penyimpanan. Tapi karena luluh lihat kerja kerasnya Top yang ampe mimisan, si petugas pengiriman akhirnya bolehin produknya masuk gudang. Top pun langsung nelpon emaknya setelah semua hari yang melelahkan itu. Duh, sedih banget ya, terharu aku. Dan film ini pun berakhir dengan sejumlah narasi soal kabar Top sekarang. Ya, setelah 2 tahun kerjasama dengan 7-Eleven, Top akhirnya bisa ngelunasin semua hutang orang tuanya dan pulangin mereka ke Thailand. Doski juga punya kurang lebih 2.500 karyawan, terus produknya ada di lebih dari 6.000 gerai cabang 7-Eleven. Cemilan rumput lautnya itu juga diekspor ke 27 negara di seluruh dunia. Dan hingga saat ini, Doi udah punya kebun rumput laut sendiri di Korea Selatan. Di usianya yang ke-26 tahun di tahun 2010. Pendapatan Top pada tahun 2010 udah nyampe di angka 1.500 juta baht atau 450 miliar dolar. Yah, begitulah ceritanya, gengs. Mungkin kamu tipikal pemimpi kayak si Top. Boleh aja, asal jangan lupa, pasti ada jatuhnya kalau lagi usaha. Jadi, tanamkan di kepala kamu untuk jangan nyerah ya, Pop Gengs. Kalau untuk kesimpulan sih kayaknya udah jelas banget ya. Sutradaranya itu jago banget bungkus kisah nyata jadi film yang sedramatis ini. Kita jadi bisa ngikutin dan ngerasain perkembangan karakter Top. Dari yang awalnya impulsif, apa-apa maunya buru-buru mulu, jadi sering kena tipu. Sampai Doi sampai di titik puncak setelah jatuh dan gagal berkali-kali. Well, buat kamu yang punya mimpi jadi pengusaha, ini film aku rekomendasiin sih. Tentu aja setelah drama yang membelah masyarakat jadi kubu Dosan dan Ji Pyong. Ya udah itu aja, tetap nunggu video terbaru dari kami ya Pop Gengs. See you on top.